Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahli an-nar. Nawayna lillahi ta'ala nawayna mithla ma nawa wassalafuna salihun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kenikmatan bisa berada di majelis zikir. Yang mana ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pernah dalam suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu hadis qudsi. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Rasul berkata, inna lillahi malaikatan sayyaratan 'alal ardh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk keliling di atas muka bumi ini tadi. Yatatabba'una majalis dzikr. Fa idza wajadu qa'adu ma'ahum wa haffat ajnihatuhum. Bahwasanya mereka ini tadi ketika mendapati ada majelis zikir, maka mereka menetap di tempat itu dan mereka mengepakkan sayapnya juga meliputi mereka satu sama lain, dan jumlahnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Dan majelis zikir insyaallah banyak, dan begitu juga jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka datang hadir turut berpartisipasi agar rahmat Allah ini dari semakin mengenah kepada kita satu sama lain. Karena ini yang kita inginkan. Kita berada di majelis ini tujuannya adalah kita menghadap rahmat Allah. Yang mana dikatakan ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Setiap hari Allah memberikan nafhah, memberikan rahmah. Kita disuruh untuk menghadap, dan ini adalah bentuk kita menghadap nafahat rahmat ilahiyah. Kalau nggak seperti ini, nggak bisa kita dapatkan hal itu tadi. Kita duduk di luar, nggak mungkin sama dengan duduknya kita di sini ini tadi. Meskipun ya mohon maaf, mungkin terkadang kita datang di sini, datang duduk langsung, meleset atau tidur dan lain sebagainya. Seperti orang-orang dulu itu ketika hadir di majelis itu pasti anaknya kadang dibawa, biar kecipratan rahmat nafahat itu tadi. Mau tidur, mau dengarkan, mau ini, itu urusan lain itu tadi ya. Tapi hendaknya hadir itu tadi dengan seksama, tadabbur dan lain sebagainya itu tadi. Yang mana dalam hadis itu mereka setelah hadir di majelis, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melaporkan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, meskipun mereka tidak melaporkan tetapi mereka menyampaikan bahwa mereka di majelis itu yusabbihunak wa yuhallilunak wa yukabbirunak, yang mana mereka membacakan tasbih, membacakan tahmid, membacakan tahlil, membacakan berbagai macam zikir seperti yang kita lakukan pada malam hari ini tadi. Dan mereka juga memohon kepada Allah agar dikaruniakan surga seperti kita memohon husnul khatimah. Dan kata malaikat juga mereka berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu, asyhadu bi annika ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat, aku telah mengampuni mereka semua itu tadi. Maka kata malaikat, ya Allah, minhum man jaa laisa li ajli dzalik atau kama qala. Beberapa di antara mereka datang ke situ bukan karena tujuannya hadir itu tadi, nawaitu billahi taala untuk zikir dan lain sebagainya. Ada yang datang untuk ngisi waktu daripada di rumah duduk di sinilah ketemu. Ada yang datang mungkin tujuannya ngisi, atau mungkin yang datang tujuan yang lain, tujuan duniawi ya, yang kita tahu itu tadi.
mulai A sampai Z, ada yang ini itu dan lain sebagainya, ada yang penasaran ingin tahu ini dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa jalisuhum. Mereka adalah kaum, mereka adalah komunitas, mereka ada kumpulan yang siapa yang berada bersama mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini ma'asyiral hadirin rahimakumullah yang kita harapkan. Terlebih di akhir zaman seperti ini tadi. Satu sama lain di antara kita tidak lupa dari maksiat. Al-jawarih, anggota tubuh kita, mulai mata, telinga, mulut, tangan, perut, farji dan lain sebagainya tidak lupa dari maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yang mana hal-hal itu tadi mendatangkan rahmat, mendatangkan pengampunan Allah, dan menjauhkan kita dari maksiat. Bahkan pernah, ma'asyiral hadirin Allah, ada seorang, dia itu tadi pengen ngetes salah satu wirid itu tadi. Kan kita di sini baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, yang luar biasa faedahnya. Bahkan dikatakan Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas hadir ketika kita membaca Ratibul Attas. Pernah suatu ketika salah seorang ingin menguji kemujaraban dari wirid itu tadi. Kan katanya kalau kita baca wirid kita dilindungi sama Allah. Kalau baca wirid rezeki lancar. Kalau baca wirid kita punya hajat apa kabul. Kata dia, mungkin kalau yang lain saya sudah nggak perlu baca wirid, cukup. Tapi saya mau coba, apakah benar kalau saya baca wirid ini bisa melindungi saya dari kemaksiatan. Maka subhanallah, si orang ini tadi membaca, kemudian dia ketika itu mendatangi tempat maksiat, menyodorkan dirinya untuk maksiat. Sebelum berangkat dia baca wirid terlebih dahulu. Subhanallah, ketika sesampainya dia di tempat itu tadi, yang namanya hasrat untuk maksiat hilang. Yang namanya lawan maksiat dia nggak tertarik ke dia. Kamu nggak seperti biasanya, nggak ada tertarik dan lain sebagainya. Mau melakukan ini itu tadi nggak jadi akhirnya. Subhanallah, ini adalah berkah wirid itu tadi. Termasuk juga untuk melancarkan rezeki, untuk husnul khatimah, untuk kemaslahatan diri kita yang memang kita datang di sini kalau seandainya tujuannya untuk duniawiyah, rugi, eman. Karena duniawi ini nggak ada artinya. Pernah satu ketika juga salah seorang ini, jadi dia hadir, ya Allah, saya punya hajat, saya butuh uang sekian, saya hadir di majelis ini tadi, tapi kalau seandainya nggak saya nggak dapat uang itu tadi, maka mungkin ini terakhir kalinya saya hadir. Saya tak maksiat aja, tak duduk tempat lain. Subhanallah, karena dia hadir itu dengan penuh i'tiqad, dengan penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia apa yang dia minta seketika. Keluar dari majelis ada orang datang, afwan, ini ada orang yang titip amplop tebel, bukan amplop putih ya. Biasanya kalau amplop putih kan isinya uang ya, ditemplei atau apa itu tadi. Ini amplop coklat tebel lagi. Karena dia ngapa ini tumben ada orang ngasih amplop tebel coklat lagi. Gak tahu isinya itu tadi uang sebendel lebih ini. Banyak juga uang-uangnya di amplopi coklat. Karena kalau amplop putih isinya cukup sederhana, jadi di amplopi coklat. Ada subhanallah, dia pulang ke rumahnya, dia cerita juga. Kata istrinya tanya, gimana, sudah hasil dah? Sudah dapat dah? Apa yang kau minta? Enggak dapat dah. Kayaknya ini udah yang terakhir lah. Saya nggak akan datang lagi. Percuma lah kita capek-capek, situ lebih baik kita ikhtiar. Lebih baik ikhtiar. Itu cuma jualan, walhasil seperti itu tadi, dibuka sama istrinya, ternyata isinya uang yang dia
minta itu tadi. Ya sama dengan kita ma'asyiral hadirin. Kadang kita datang ke majelis ini, i'tiqad kita, keyakinan kita ini seperti apa? Kita perlu menata hati. Kalau ada hajat nggak apa-apa, tawasulkan hajat kalian ini tadi supaya dirancangkan Allah, tapi benar-benar dimantapkan dalam hati, bukan hanya sekedar keinginan saja. Hadirin supaya kita kepingin ini dan lain sebagainya, tidak mantap. Tidak seperti orang itu tadi ketika hadir di awal, dia sampai katakan mungkin ini yang terakhir saya hadir kalau seandainya saya nggak dapat itu tadi. Tapi nggak boleh seperti itu tadi. Ini kata istrinya ditegur, ya Allah, emang mintanya kok cuma segitu, coba minta lebih banyak lagi, kan lumayan ya. Ya itu tadi, setiap orang itu tergantung apa yang diingatkan itu tadi, dan berharap niat usahakan niat ukhrawiyah, niat duniawiyah masuk lapas, insya Allah. Dan di majelis seperti ini kita perlu juga berkali-kali diantaranya al-adab bil majalis, karena majelis seperti ini insya Allah mereka al-awliya al-arwah as-salih itu ada hadir. Pernah satu ketika juga ada seorang habaib, dia itu ketika membaca Fatihah, tartibul Fatihah di awal, dia sambil pejamkan mata dulu gini. Kemudian saya tanya, saya kan suka tanya orang nih ya, kalau dulu kecil suka tanya ya biar apa aja semua ditanyakan, tingkah lakunya orang itu pasti saya tanyakan. Setelah selesai tanya, antum itu kenapa kalau pas baca Fatihah kok pasti merem sama dulu, nggak hafal tapi. Ya maklum lah anak kecil ya, pertanyaannya apa adanya, apa nggak hafal sambil ngafalin gini dan lain sebagainya. Kata dia, bukan nih, anak kalau nggak merem gini, anak melek gini, yang nggak anak bacakan Fatihah itu acung-acung tangan. Belum kelamaan, akhirnya majelisnya ini tadi habis buat menghitungi orang yang acung tangan ini tadi. Oh gitu ya. Kok bisa seperti itu tadi? Yang tadi Allah berikan sesuatu kepada di antara hamba-hambanya itu tadi, sehingga ini perlu kita menjaga. Kelihatannya sederhana majelis ini tadi. Malaikat saja insya Allah hadir, mengepakkan sayapnya, memohonkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salihin. Karena majelis khair ini adalah penyebab keamanan di muka bumi ini tadi. Satu majelis min majelis khair yasudu arba'ina majlisan min majalis syarr. Satu majelis seperti ini mengimbangi 40 majelis kejelekan. Karena kalau nggak ada imbangannya maka hancur. Azab bala turun bertubi-tubi. Sehingga perlu kita buat majelis. Meskipun kita di rumah, tak ada salat subuh, antara maghrib dan isya kita kumpul, kita beri nasihat ke suami, ke istri kita, ke anak kita, meskipun cuma kata Nabi Muhammad kalau makan itu pakai tangan kanan. Cuma itu saja yang dia sampaikan. Dia katakan, saya ingatkan dia nak, kalau makan itu pakai tangan kanan, kan ini sudah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu cerita yang lain dan lain sebagainya. Ini diantaranya cara kita untuk mengimbangi. Karena di zaman sekarang ini tadi, kalau kita kalkulasi majelis keburukan itu lebih banyak. Tapi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan satu majelis ngimbangi 40 majelis. Kalau bukan kita yang menghidupkan majelis itu siapa lagi? Karena al-bala kalau seandainya datang itu tadi ya'um, bala itu tadi kalau turun gak kenal siapa langsung menyeluruh. Ya memang beberapa orang yang amal ma'ruf dan munkar dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita lahir, yang kita lihat. Ada satu pondok juga, ada satu tempat sampai sandalnya kiainya itu tadi nggak kena lahar, dilewati tuh. Sandalnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian di Palu, Pondok Al-Khairat aman, yang lain ketika di Aceh semua masjid yang mentereng sendiri semuanya hilang. Subhanallah, Allah tunjukkan kepada kita yang hak dan yang batil, kita tinggal ikuti aja. Mau pilih yang mana?
Dan hadir di tempat ini adalah cara untuk mengekang nafsu kita. Kita secara naluri, secara hasrat pasti ingin maksiat, setiap orang. Karena maksiat itu enak di ahli maksiat. Ada kenikmatan tersendiri. Tapi untuk ketaatan, waduh, gangguan syaitan, nafsu, hawa dan lain sebagainya ini luar biasa. Sehingga hadirnya kita di majelis ini adalah salah satu bentuk pengekangan diri kita ini tadi. Sehingga mudah-mudahan siapa yang hadir dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan doanya semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah, diberikan panjang umur, begitu juga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, taufik, hidayah untuk menghidupkan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan nantinya setelah bulan Ramadan kita bisa memulai kembali majelis ini tadi. Dan menutup ini tadi, ketika ditutup bukan berarti selesai, enggak. Karena ditutup untuk sementara, karena persiapan untuk Ramadan. Seperti orang itu tadi, tukunya tutup sementara karena nanti ada expo. Expo itu pembelinya lebih banyak. Karena kita di mall itu tadi, ketika ada expo atau pameran, toko-toko yang biasa tutup sementara, mereka menggelar bazar, ikut dalam bazar itu karena omsetnya luar biasa. Sama juga dengan majelis ini tadi, tutup sementara kita mencari penuai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ma aqulu lakum wa la'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.